Yang ketiga, bubur diaduk atau nggak diaduk? Diaduk. Lu gimana sih biasanya ngebagi jadwal kesibukan? Maksudnya kan KSM kan banyak kegiatannya juga. Pas semester 4 ini ya udah jam. Gimana sih Din, gue mulai nih perasaannya jadi ketua? Halo TGPers, selamat datang di konten J Podcast episode JP Talk With. Bersama gue Adinda Hanum, mahasiswa dari jurusan Teknik Grafika Penerbitan, program studi penerbitan. Jadi di sini gue akan menemani kalian selama beberapa waktu ke depan, mencari tahu, membahas lebih dalam mengenai jurusan kita tercinta, yaitu jurusan Teknik Grafika Penerbitan. Jadi nih di sini gue berharap banyak dari lo yang pengen tahu, cari tahu, atau kayak apaan sih jurusan teknik grafika itu, membahas tentang apa, mempelajari tentang apa. J Podcast hadir untuk memenuhi kebutuhan kalian. Nah, sesuai dengan judulnya itu kan konten ini JP Talk With. Yang tentunya gue gak bakal sendirian dong, gue akan ditemani dengan salah satu guest star kita yang pertama ini, perempuan hebat yang kabarnya belum lama ini menjabat menjadi salah satu ketua kelompok studi mahasiswa di dalam jurusan kita ini. Jadi kalian penasaran gak sih siapa guest star kita yang pertama? Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita panggilkan Dini Novelita. Yeay, selamat datang Dini. Hai, apa kabar? Baik. Sebelumnya dari mana Dini kalau boleh tahu? Gue biasanya dari rumah dulu. Dari rumah. Rumahnya di mana kalau boleh tahu? Gue di Cibinong, Bogor. Di Cibinong, arah Bogor sana ya. Ya, banyak Bogor. ya emang anak TGP yang rumahnya di sana. Makasih banget sebelumnya udah mau datang nih di episode kita di konten HMGP yang pertama di podcast, mau meluangkan waktu dan tenaganya ke sini. Oke, jadi Dini boleh tahu nggak sih kesibukannya sekarang apa sih? Tapi sebelum kita nanya kesibukannya, perkenalkan diri dulu nggak sih Dini tuh siapa, dari prodi apa gitu. Boleh. Halo TGPers, perkenalin nama gue Dini Tambah dari Desain Grafis 4A. Salam kenal. Salam kenal semua TGPers buat kalian mungkin yang tingkat akhir, tingkat tengah, Pak, maba-maba yang belum kenal sama Dini. Nah, di podcast mau menghadirkan Dini biar kalian kenali sama Dini. Oke, Din. Sekarang berarti kabarnya lo menjadi ketua KSMCC ya? Gimana nih perkuliahan antara, ya pokoknya antara jadwal kuliah dan KSMCC ini gimana? Kalau gue sendiri ya antara perkuliahan sama KSM sendiri sih masih bisa ngatur sih, karena kan gue udah keluar dari beberapa UKM sama kegiatan lain yang di kampus, jadi bisa balance lah gitu ngurusin kuliah, apalagi kan sekarang udah semester 4 kan. Terus KSM kita juga kan udah mulai, apalagi kan kita kan dari pemulihan apa ya bahasanya, pandemi ya. Iya. Kayak new normal itu udah mulai gentar-gentar sih. Udah bisa adaptasi lah ya. Gencar gitu. Jadi udah mulai lebih aktif lagi sih dari tahun sebelumnya. Oke, nah seperti yang kalian tahu kan ini nih ketua dari KSMCC. Nah, kita udah ngebahas tadi tentang bagaimana membagi waktu lah ya. Tapi di sini kita kayaknya masih banyak yang belum tahu nih KSM itu apa, bahkan KSMCC itu apa gitu teman-teman TGPers. Boleh nggak sih Dini dijelasin KSMCC itu apa, atau KSM Comic Club gitu? Kalau KSM itu kan singkatannya dari kelompok studi mahasiswa ya. TGP sendiri itu punya KSM itu satu Comic Club gitu. Awalnya itu berdirinya tanggal 13 September 2003, terus diresmiin 2006 gitu di bawah Himpunan Grafika Penerbitan gitu, di divisi seni dan olahraga gitu kan. Terus kalau misalnya kita itu kayak namanya juga sesuai namanya Comic Club gitu kan. Jadi kita berada di bahasanya itu kayak di kegiatan-kegiatan seputar komik lah. Jadi kita bikin komik, bikin cerita komik. Terus dari teknik-tekniknya, dari orang-orangnya, bukan cuman orang-orang yang ini sih, yang pengen yang pengen di dunia komik, tapi yang belajar, yang pengen tahu tentang dunia komik tuh sebenarnya ngapain aja, nggak cuma bikin komik, cuman ada hal-hal lain yang bisa dipelajari gitu ya di dalam dunia komik. Oke, tadi udah ngebahas tentang KSM, terus KSMCC, terus juga tadi ada cuplikan tentang ngebahas tentang sejarahnya gitu. Tadi didirikan pada tahun 2003. Nah, kalau ngebahas tentang didirikannya itu sebenarnya
lebih emang di planning apa dari kita kayak cutting kita yang dulu melihat karena jurusan kita kan ada desain grafis yang berbau-bau tentang desain, bahkan gue pun yang dari penerbitan juga belajar desain kan mau nggak mau. Apakah KSM ini terbentuk karena melihat potensi dari mahasiswanya sendiri atau tiba-tiba terbentuk aja gitu, ibarat kata kayak kejedot terus jadi gitu gimana tuh? Kalau dari cerita-cerita alumni ya, alumnus gitu, jadi dulu tuh mereka itu sempat kumpul-kumpul gitu sama orang yang suka gambar, suka komik gitu bahasanya, yang suka anime, terus yang suka Jepangan gitu bahasanya, yang udah pengalaman di klub SMK-nya gitu kan, ada kan di setiap SMK SMA itu ada namanya Japanese Club gitu kan. Oh iya ya, tahu di sekolah gue juga dulu ada. Nah mereka itu kayak kenalan gitu kan mungkin, jadi sering nongkrong, sering kumpul-kumpul, jadi nggak di TGP doang sih, jadi kayak semua PNJ gitu jadi ya. Jadi dia sering kumpul, sering ini, kenapa nggak dijadiin organisasi aja gitu, biar kita kumpulnya enak. Oh, berarti berawal dari ngumpul-ngumpul terus memiliki interest yang sama terus dibikin jadi namanya KSMCC ini. Oke. Nah, berarti tadi udah dijelasin juga tentang gimana terbentuknya. Terus biasanya karena kan sekarang udah bentuknya sebagai kelompok studi mahasiswa ya, kegiatan kalian tuh biasanya anggota-anggotanya ngapain aja? Terus apakah cuma nge-produce si komik ini, apakah ada mungkin kayak kegiatan lain gitu, ada first gathering atau kegiatan-kegiatan lainnya tuh ada nggak sih kira-kira di KSM ini? Kalau di KSM kita sendiri itu pasti adalah first gathering setiap penerimaan anggota baru. Nah kalau misalnya udah masuk ke kegiatan intinya itu biasanya kita belajar tentang komik dari awal gitu kan. Basic ya? Basicnya gitu, bikin komik. Jadi dari yang belajar belum tahu gitu, bikin cerita, bikin sketsa, bikin pewarnaan yang bagus gitu buat komik. Jadi kita tuh bikin, apa ya bahasanya tuh, nanti yang bakalan dibikin jadi produk baru gitu lah. Produk asli TGP gitu kan, dari CC ini. Karya asli lah mahasiswa-mahasiswa TGP. Oke, berarti itu salah satu pengalaman seru di dalam KSM ini ya? Atau menurut Dini sendiri nih, secara personal ada nggak sih kayak, ih seru banget nih, ini bagian terseru gue sebagai bagian dari KSM CC ini, ada nggak? Ya gue sendiri bagian serunya tuh di belajar di awal ya, kan gue juga orangnya masuk CC itu karena pengen tahu gitu kan komik. Oh gitu, penasaran, iya. Cuman dulu tuh suka baca-baca komik doang, tapi sama gue juga komik Doraemon tapi ya. Doraemon. Kalau zaman dulu kan belum ada komik digital. Belum, masih disusun-susun buku gitu, iya. Jadi kan kita kalau misalnya mau baca gitu kan harus beli. Iya. Kalau sekarang kan udah ada web digital, iya benar. Situs web kayak aplikasi kan juga banyak. Jadi gue pengen, kayaknya kalau misalnya nyoba di sini nih, gue bisa bikin, walaupun terlepas dari bikin komik ya, bisa gambar gitu kan, terus juga bikin cerita gitu kan, Oh iya, harus ada ceritanya, storyline gitu ya, benar-benar. Ori, terus udah gitu kita juga bisa jago mewarnai walaupun kita nggak bisa bikin sketsa ataupun apa. Oh, berarti sebenarnya banyak ya hal-hal yang kalian pelajari, mulai dari bikin storyline, terus ya desainnya juga dan lain-lain ya. Kalian harus ngelihat minat-minat di komik tuh kayak gimana, genre-genrenya ya nggak sih? Oke. Terus tadi kita bahas tentang itu, abis itu gue mau tahu dong cara kerja anak-anak KSM tuh untuk nge-produce komik gimana? Apakah harus mencari inspirasi dulu atau kan ada yang tiba-tiba hari ini mau bikin komik tentang ini, udah ada ide tersendiri gitu. Apa kayak gimana sih biasanya cara kerja untuk produce salah satu komik ini? Kalau kita sendiri anak-anaknya itu mungkin ada dua tipe gitu kan, yang udah ada cerita dari awal masuk komik club bikin cerita gitu kan, ada juga yang benar-benar full dari nol gitu kan, jadi butuh referensi. Nah kalau misalnya orang-orang yang dari awal nol kayak gue itu biasanya nyari referensi terus tanya-tanya alumni, terus kita juga lihat-lihat komik kesukaan atau mungkin komik-komik yang udah jadi di CC gitu. Kita kan udah pernah produksi komik gitu kan gitu. Udah gitu yang udah dapat inspirasi cerita gitu. Biasanya kita bikin kan waktu itu ada kelompok gitu ya, kelompok cerita gitu buat di Instagram. Biasanya kita pakai tema, terus nanti dia udah punya cerita bikin. Oh, berarti gitu ya. Ada yang dua tipe tadi kalau dibilang. Ada yang udah punya story sendiri, ada juga yang benar-benar nol dari awal gitu. Nah, ngomongin
mencari referensi, terus juga membahas tentang apa tadi pengalaman dini yang emang bener kalau mau bikin komik harus dari nol. Nah ini kan gue berharapnya G Podcast ini ditonton oleh seluruh mahasiswa TGP dan berharapnya kan maba-maba gitu kan ya, sekarang apalagi dari jalur SNMPTN udah pada masuk gitu kan, bisa juga di sini promosi KSMCC kita nggak bolehin banget ya. Kan berharapnya banyak lah ya akan masuk ke KSMCC ini. Gimana sih syarat untuk menjadi bagian dari KSMCC? Apakah benar-benar nggak apa-apa kalian nggak punya basic apa-apa, nanti kita diasah di sini? Apakah harus punya syarat ya at least lo harus bisa desain apalah gitu tuh gimana tuh syarat-syaratnya kira-kira? Oh, kalau dari pengalaman sendiri sih CC itu nggak butuh lu jago gambar sih. Wah keren karena diasah di dalam situ ya. Karena setiap kegiatan CC itu pasti ngembangin anggota-anggotanya. Jadi dari kalau misalnya lu dari nol gitu kan, jadi kita ada yang namanya istilahnya dibentuk banget lah ya sampai bisa. Jadi ada mentoring gitu kan. Nah mentoring itu bisa dari anak-anak yang benar-benar udah jago di CC gitu, jago gambar anggotanya. Ada juga mungkin pemateri dari alumni gitu. Terus kalau misalnya kalau misalnya lu nggak jago gambar gitu maksudnya, lu tuh bisa ahli di bidang cerita atau coloring gitu kan. Atau mungkin lu punya ide-ide baru nih, kayak misalnya lu nggak jago apa-apa di dalam ini, cuman lu pengen join gitu kan, punya kemauan aja. Kalau lu punya kemauan aja, lu bakalan bisa sih. Modalnya itu sih paling penting. Emang bener sih kalau mau melakukan apa-apa modalnya niat sama ya kemauan lah dari diri sendiri biar jadi gitu keinginan kalian. Oke. Tadi ngomongin tentang ada yang bagian storyline, coloring dan gitu-gitu. Itu apakah ada bagian tersendiri di bagian Comic Club? Misalnya kayak ya udah lo bagian yang bikin desainnya, lo yang bagian storyline-nya, lo pemilihan color palette-nya, apa gimana tuh? Apa itu sebenarnya satu orang aja gitu? Enggak, pasti berat lah kalau misalnya ngerjain dalam Iya, oh jadi kebagi-bagi ya? Oke. Karena dalam CC itu dia bakalan ada kegiatan namanya comic corner namanya. Jadi tiap minggu bisa diganti lagi gitu anggotanya buat minggu ke depannya. Nah itu tuh bisa terdiri dari 4 atau 5 orang tergantung sama jumlah anggota yang join gitu kan. Saya satu orang di bagian cerita, satu orang di bagian sketsa berarti kasar. satu grup itu punya job desk-nya masing-masing. Nah, iya. Oh gitu ya, menarik. Kan tadi gue bilang tuh bikin satu komik itu kan benar-benar berat ya, bisa-bisa mungkin stres orang balik dari sono gitu walaupun udah jadi. Susah Nah ya? iya, Baru tahu gue juga kalau serumit itu. Oke, terus dari sketsa kasar biasanya ke line art, habis dari line art coloring, habis dari coloring finishing. Mungkin dari tugas-tugas itu misalnya ada 4 anggota nih, bagi tugas saja mungkin gue mampu di bagian ini nih, gue bagus, serahin. Kalau misalnya ini saling bantu sih walaupun kita nggak jago di bagian salah satunya gitu. saling backup lah ya, itu penting ya masih di dalam organisasi juga. Berarti kesimpulannya adalah untuk nge-produce ada satu grup untuk dalam kurung satu minggu mungkin ya? Iya nggak? Satu minggu terus masing satu grup itu berisi dari 4 orang, 4 sampai 5 orang apa 4 orang aja? Tergantung ini anggota yang join gitu. Oke. Berarti kurang lebih 4 sampai 5 orang, terus mereka punya job desk-nya masing-masing. Ada yang coloring, ada yang storyline, ada yang finishing dan lain-lain gitu. Oke, nah itu kalau misalnya tentang kita konteksnya tadi memproduksi lah ya. Kalau secara struktural atau secara sekarang kan bentuknya sekarang kayak semi organisasi lah ya, ya kan. Di dalamnya pasti ada divisi-divisi gitu. Yang gue tahu kan gue juga nge-scroll nih Instagramnya KSMCC cari-cari tahu dulu dong. Itu juga ada Kominfo juga gitu. Boleh tahu dong apa aja sih divisi-divisi yang ada di dalam KSMCC ini, ada apa aja sih? Sebutin aja. Oke, jadi tuh CC sendiri punya 4 divisinya. Jadi Biro Bendahara Umum, Biro Kestari, terus divisi Kominfo, divisi mentoring. Jadi dari tugas-tugas masing-masingnya itu biasanya kalau pertama ya dari Biro Bendahara Umum, tau lah bendahara gitu kan, mengatur duit lah gitu. Iya, di CC. Pasti setiap organisasi itu pasti. Gitu. Terus Biro Kestari yang ngatur surat masuk, surat keluar. Udah gitu divisi Kominfo. Nah, Kominfo itu biasanya dia yang megang Instagram gitu, yang ngatur-ngatur feed, yang ngatur-ngatur bakalan upload atau nanti penjadwalan dan lain-lain gitu. Story-nya apa nanti buat di IG gitu, bikin template IG. Terus dari Biro Mentoring
dia itu biasanya kan dari namanya mentor gitu, mentor gitu kan. Jadi itu biasanya dia yang nyari-nyari mentor gitu, yang pengajar buat ngajarin anak-anak CC gitu. Oh, oke. Di bagian pelatihan yang awal-awal itu yang ngasih basic tentang KSM, komik itu bagian si mentoring yang mencari. Nah, iya, bisa juga kalau misalnya nggak dapat mentor gitu kan. Alumni. Biasanya bisa mentor itu biasanya alumni atau mungkin ada pengajar-pengajar yang baru gitu kan, yang dari luar. Ada juga yang dari kita. Yang tadi gue bilang, nggak semua anak CC itu nggak bisa gambar, nggak bisa ini, kan ada lah yang ada jago. Yang ahli di bagian ada yang jago gitu. Mungkin kan mereka join, gue punya kemampuan di bagian bergambar sketsa yang bagus nih. Minggu ini temanya tema pembelajaran itu misalnya sketsa gambar gitu. Nah, dia yang ngajarin, dia yang ngajuin diri gitu. Biasanya dia mereka itu ngatur gitu seminggu sih buat ini. Oh, kayak ngasih mentor ya, pelatihannya lah ya. Jadi seminggu sekali buat ini. Oh, oke. Menarik. Berarti di sini benar-benar di KSM ini ya dilatih banget dari awal sampai akhir, bahkan ada mentoring, ada pembuatan grup dan lain-lain sampai benar-benar bisa bikin satu karya komik gitu ya. Keren. Nah, kalau tadi kan kita biar maba-maba pada tertarik kali ya. Tadi udah syarat, terus apa aja yang dikerjakan sama anak-anak KSMCC ini. Nah, mau tanya nih, biasanya kalau anak KSMCC ini pakai aplikasi atau tools apa sih yang pasti bakal dipakai gitu? Kalau kita sendiri ya, contohnya dari gue lah. Gue kan nggak terlalu punya biaya banyak ya. Iya. Buat beli laptop yang speknya dewa gitu kan. Iya kan mahal banget emang, nggak kuat. Jadi gue lebih milih ke beli peralatan manual gitu kan. Jadi kalau misalnya gue manual sendiri butuh sketchbook, pensil yang basic lah. Kalau misalnya mau gambar pensil warna gitu, watercolor kalau misalnya lu jago gitu. Pokoknya yang manual lah ya. Terus ada juga yang mungkin teman-temannya itu udah dari awal SMK sana gitu, sebelum masuk kuliah gitu tuh benar-benar udah belajar main digital. Iya, banyak sekarang. Art kan banyak banget yang udah bisa. Jadi mereka tuh biasanya download aplikasi dari di laptop ya gitu. Terus alat bantunya biasanya pen tool yang dicolokin ke laptop. Oh iya, tahu pen tool yang biasa. Misalnya Wacom atau Kuai gitu. Kalau misalnya kalian tahu tuh cari aja lah, searching di Google. Iya, banyak ya, dicari aja sendiri, kita kasih spill aja dikit. Terus itu dia ya jago lah gambarnya. Kalau misalnya gue ngeliat, waduh, keren lah ya, keren banget ya kalau udah pakai. Isinya gambar, menurut gue gambar secara manual aja susah. Ini gambar digital gitu, beda ngelihat layar, terus pen toolnya beda juga. Beda rasanya juga, soalnya kan harus pakai feeling sih kalau pakai gambar digital. Baru di manual nih, terus tiba-tiba pindah ke digital yang pakai kaku ya, harus butuh adaptasi. Beda alasnya itu kan kayak lu pakai pensil nih, pensil manual, terus gambar di kertas lah bahasanya yang garis-garisnya itu banyak kan. Kalau misalnya di digital lu garis banyak ya udah tebel sih tuh. Numpuk layar gitu guys. Jadi itulah ya perbedaannya, kurang lebih kita kasih tahu juga nih perbedaan digital art sama manual art lah ya gitu. Oke. Nah, dari semester 1 kan udah join KSM ini. Menurut Dini nih, sepanjang perjalanan di KSM ini ada nggak sih karya terbaik menurut Dini, dan karya terbaik yang menurut KSM kalian udah punya ini ada nggak sih? Kalau gue pribadi ya, semua karya anak CC itu yang paling the best lah gitu. Jadi gue menghargai teman-teman CC yang udah mau bikin komik lah gitu, dengan waktunya berkurang gitu kan, waktu belajar berkurang. Terus mungkin yang gak sedikit nyari inspirasi itu yang sampai bikin stres. Susah kan sebenarnya gitu. Untuk struggle yang menjadi desainer kan itu yang mencari inspirasi dan mood gitu kan. Makanya itu menurut gue semua karya yang dibikin anak CC, mau yang cetak walaupun digital juga, itu terbaik sih bagi gue. Berarti semuanya terbaik karena membutuhkan atau effortnya besar, semuanya pengorbanan untuk bikin komik ini. Apalagi kalau yang belajar dari nol banget ya. Itu kan kalau udah bisa berhasil bikin komik tuh, wah rasanya nggak kebayang, kayak keren banget gitu, dari gue nggak bisa apa-apa sampai bisa bikin sesuatu gitu karya. Makanya semuanya dibilang karya terbaik. Oke Din, biar obrolan kita nggak kaku nih ngebahas tentang hal-hal itu aja,
gue mau usul untuk ngadain game, gimana? Lo mau ikut nggak? Nih Boleh. game. Jadi game gue ini nggak terlalu susah sih, cuma ini namanya quick questions kayak disordered lah kalau di Instagram ya teman-teman TGPers. Jadi nanti gue kasih kayak dua pilihan ini harus lu pilih atau lo jawab secara cepat. Nih gue di sini ada 5 pilihan, 5 pertanyaan lah ya. Ini ada yang berkaitan sama KSMCC atau enggak dunia perdesainan, sama yang enggak ada hubungannya biar seru aja gitu. Oke. Yang pertama dipilih cepet ya. Yang pertama digital art atau manual art? Manual. Langsung kejawab. Oke. Kuliah offline apa online? Offline. Offline. Oke. Yang ketiga bubur diaduk atau enggak diaduk? Diaduk. Jadi diaduk. Lu bubur diaduk Iya. sama kerupuk-kerupuknya tuh, Iya. sama kacang-kacangnya. Betul. Oke, gue sih nggak diaduk ya. Oh my god, kenapa harus diaduk sih? Oke, yang keempat, ada Photoshop atau Illustrator? AI. Oh, sebenarnya di CC lebih banyak pakai AI atau apa sih? Campuran Campuran ya? karena kebutuhannya beda-beda. Oke, nah ini yang terakhir nih. Gue kayaknya nggak expect kalau lu bakal nyangka ada pertanyaan ini. Hubungan jalanin aja atau komitmen? Soalnya Keren ya. gue Karena nggak bisa ya hubungan kalau misalnya nggak komitmen, kayak nggak Ya ada udah, arahnya aja bebas gitu. aja apa itu. Tuh seru ya, game ini kita menjadi lebih mengenal Dini lebih dalam. Dini lebih suka manual art, terus juga bubur maunya diaduk gitu, walaupun ada kerupuk kan biar kerennya kenapa harus diaduk gitu. Kenapa Ya, lebih enak aja. Lebih enak ya, selera Selera orang orang beda-beda beda-beda. sih. Oke. Dan yang terakhir Dini anaknya harus ada komitmen gitu. Terlebih menjadi ketua KSM, maksudnya iya ketua KSM CC ini membutuhkan komitmen gitu untuk menjalani semua proker dan lain-lainnya ya. Oke, tadi kita udah main game. Balik lagi ke topik pembicara kita mengenai ya tadilah KSM. Tapi sekarang gue mau lebih personal sih. Gue mau nanya, ya tadi kita udah bahas sih di awal tentang lo sebagai ketua KSM dan juga menjadi mahasiswa. Lo juga dari DG juga kan, istilahnya perkuliahan lo sama dunia yang lo guletin KSM CC ini kan ya di industri kreatif ya, yang menuntut lo untuk memiliki kreativitas yang nggak biasa-biasa aja, harus lebih gitu kan. Biasanya ya tadi gue bilang untuk menjadi seorang desainer sulitnya adalah mencari inspirasi dan lain-lain. Nah menurut lo nih gimana, how do you cope with the struggles, atau bisa bilang kayak solusi dari lo kalau misalnya lagi buntu tapi harus mengerjakan salah satu desain baik dari KSM atau dari tugas desain grafis lo, itu gimana kira-kira kalau lo sendiri? Gue kenal desain itu kan SMK ya, maksudnya gue anak tata busana jadi ada desain. Wah, dari tata fashion. busana, oh my god keren banget. Oke. Baru tahu gue, keren, wow. Gue anak tata busana jadi ya agak melenceng lah dikit. Oke, nggak apa-apa. Terus gue paling seneng belajar anatomi lah, perempuan apalagi kan, itu paling banyak di easy lah kata gue kalau misalnya badan perempuan tuh kan. Terus biasanya kalau misalnya gue lagi buntu ya, masuk kuliah ini dia kan paling parah ya, maksudnya lebih nguras tenaga, nguras otak, terus ya udahlah gitu, nguras duit apalagi kan. Semuanya dikuras kalau udah kuliah ini ya. Terus biasanya kalau misalnya gue udah buntu banget, biasanya gue tidur sih. Gue tidur. Berarti lu merehatkan pikiran dan badan untuk nanti mengerjakan sesuatu gitu. Awalnya gue pikir gitu, cuma kalau misalnya gue tidur gitu sambil mikir apa namanya, Tidur terus. referensi, malah nggak tidur, bukannya tidur. Jadi kayak nggak tidur, kayak lu imajinasiin dulu nih kan desain lu, kayak misalnya temanya apa, begini dikulik-kulik lagi gitu kan, dapet pas lu di meja nih, lupa lagi, tidur lagi lu. Buset dah kata gue. Kata gue kayaknya Ada aja cobaannya ya mau bikin desain. Terus gue ganti apa namanya? Ganti aliran, ganti cara. Ganti cara lagi kan. Gue Gimana lebih prepare. Ini biasanya gue naik motor kan malam-malam. Healing ya. Gue Kayak naik lagi motor zaman malam-malam. Nah sekarang. iya, gue naik motor malam-malam sambil dengerin musik kenceng-kenceng. Lu bayangin kayak nggak takut begal apa-apa, pokoknya jalanin aja ngegas gitu kan. Jadi kalau misalnya lu melihat suasana yang tenang gitu kan, sambil di jalan tuh kan angin gitu ya. Baik kan gue orangnya kalau misalnya udah tenang gitu jadi lebih enak gitu kan berpikir. Jadi kalau misalnya gue setiap ngerjain desain tuh biasanya Pikirannya harus jernih gitu. nah udah gitu suasana sunyi itu lebih mendukung sih, karena gue ngerjain desain itu di jam 11, 12 sampai 1 Malam-malam tuh.
kayak gitu. Iya mencari. Ya biasanya gitu sih. Sama kalau kita kayak mahasiswa lagi nugas kan biasanya tengah malam mencari. Kadang aja gitu kalau ngerjain tugas siang hari nggak dapet, malam-malam gitu. Gimana kalau misalnya bagian desain yang butuh inspirasi, strugglesnya tadi tidur tapi kok inspirasinya dapet pas mau dikerjain nggak ada, akhirnya sampai ganti haluan mencari inspirasi ya sih. Jalan-jalan naik motor dengerin lagu akhirnya dapet. Menjernihkan pikiran. Keren. Gak nyangka gue rupanya sesulit itu lah ya untuk mencari inspirasi. Nah, lo kan ketua KSM CC gitu kan. Dan pastinya suka dong akhirnya sama si dunia perkomikan ini. Ada gak sih inspirator komik lo secara pribadi? Ada sih, namanya Mauricio de Sousa ya. Jadi dia itu komikus, nama komiknya itu Monica dan kawan-kawan gitu. Jadi komik anak SD gitu kan. Jadi gue kenal komik itu ya, mulai baca komik itu pas SD. Ada perpustakaan keliling gitu kan di daerah rumah. Terus gue liat kayaknya ini komiknya bagus gitu. Menarik ya. Komiknya tuh pas banget buat pikiran gue yang mungkin masih kanak-kanak lah ya. Karena gue komik anak-anak kan. Udah gitu ceritanya sederhana gitu, satu strip gitu, jadi mulai lagi dalam satu buku gitu. Oke. Terus itu tuh gue mulai baca lagi sampai lulus SD. SMP gue udah gak ngikutin lagi, terus gue berhenti di situ gitu. Padahal komiknya bagus-bagus sih, kayak masih ada nggak sih komik buatan dia? Apa berhenti? Kayaknya udah berhenti ini deh, apa namanya? Pas lo masih SD ya? Itu kayaknya masih baru keluar. Terus gue berhenti di situ, terus dari kuliah ini ya, gue lihat di CC ada tuh komiknya, 2 komik itu kan. Gue nostalgia lah. Langsung teringat perpustakaan keliling itu ya? Iya, karena kan line artnya juga dia apa namanya biasanya sederhana gitu kan. Ringan untuk anak-anak kan pasti harusnya ringan kan. Ringan, terus ceritanya itu bagus-bagus, karakternya banyak tapi bisa nempatin apa ya bahasanya tuh, karakter-karakter di setiap ceritanya gitu. Oke, baik dari storyline dan pasti visualnya untuk anak-anak harus menarik kan ya. Oke, tadi siapa namanya? Mauricio de Sousa. Mauricio de Sousa itu Orang ya, Brazil. Teman-teman TGPers kalau ada yang suka juga sama dunia komik, siapa namanya? Mauricio de Sousa. Nanti ditulis di sini. Oke lah, kita sekarang bahas lagi masih tentang personal, tentang lo tadi ngebahas juga di awal, bahkan kita nge-mention tentang membagi porsi antara ya kuliah sama KSM ini lah, 2 hal ini yang ingin kita sorot banget. Lu gimana sih biasanya ngebagi jadwal kesibukan? Kan KSM kan banyak kegiatannya juga, terus desain grafis juga gue lihat semester 4 ini banyak tugas juga kan ya, tugas fotografi dan lain-lain. Itu lu ngebagi skala prioritasnya tuh gimana sih? Atau jadwalnya lah, handle-nya? Pas semester 4 ini ya udah jabat itu. Kalau gue sendiri sih masih gampang sih, karena kan udah keluar organisasi tadi kan, yang terlalu banyak gitu kan. Gue fokusin ke CC sama kuliah kan. Jadi segi prioritas gue itu ada di diri gue sendiri. Pastikan diri sendiri, terus kuliah kedua gitu kan. Terus sama CC gitu, CC terakhir. Karena kan gue dibantu sama ini kan anggota-anggota yang lain, sama Kadif bersinergi seluruh anggota BPH dan staff lah ya. Gak mungkin semua lo yang handle. Susah, nggak bisa. Tipes yang ada kuliah enggak, KSM terus nggak jalan. Nangis langsung sakit gitu. Oke, terus gimana sih Din, gue mulai nih perasaannya jadi ketua kelompok studi mahasiswa komik klub gitu. Rasanya apa sih, apa yang lo rasain pertama kali pas istilahnya dipilih, apa tahu gitu? Gue nggak dipilih sih, Bang. Oh, nggak dipilih? Gimana sih sistemnya di KSM untuk menjadi ketua? Harus seleksi kah atau apakah? Kalau tahun kemarin kan kita kan ada isu kampus itu kan masalah di apa namanya itu, pergantian periode. Regenerasi, betul, regenerasi. Jadi kan semua organisasi pasti kena gitu kan, termasuk CC juga, apalagi yang anggotanya waktu itu bertahan tuh gak nyampe 20 gitu kan. 20 itu di angkatan kita doang atau secara akumulatif? Secara ini di total. Oke, terus kurang lebih lah, gak nyampe 20 pokoknya gitu kan. Dari situ sebenarnya calon anggotanya itu tuh cowok semua gitu kan. Karena kan bisa kalian lihat tuh dari
feed IG gitu kan, sebelumnya tuh kan kebanyakan cowok gitu kan. Cewek baru sekali tuh di tahun 2017 2018. Oh, ada sebelumnya ada. Ada Oke. Kak Julia namanya, Oh, satu Kak orang. Julia. Ya udah gitu gue sempet bingung kan, karena waktu itu sekali lagi gue aktif di Pemira gitu kan, lagi jadi anggota panitia Pemira. Waktu itu kan gue nggak wakilin Cece, itu Cece ada perwakilan yang lain Sendiri, ada beda sendiri lah ya. gue tuh mewakilin salah satu UKM lah pokoknya. Iya. Nah gue kan sibuk di Pemira kan, jadi gue cuman aktif apa namanya, waktu itu ada satu teman gue yang disuruh buat, nih kalian apa ya bahasanya itu, angkatan kalian coba pilih gitu 3 orang atau 2 orang yang bakalan jadi lawan gitu kan bahasanya kan, karena di CC itu sebenarnya cuman perlu ketua umum gitu. Jadi dari angkatan mulai apa nih, ada KSM ini cuman ketua umum aja, jadi wakil tuh nggak ada. Oh, Tuh, baru di tahun ini ada wakil. Nah, iya, gue ngusungin wakil lah, karena nanti sebentar gue cerita lagi. Oke, wah itu menarik nih. Oke, Nah, lanjut. Udah dari Pemira, itu kan sibuk-sibuknya semua Organisasi, iya, semuanya lah gitu kan. Udah gitu mereka tuh pada udah diajuin nih, cewek-ceweknya semua, cowok-cowoknya tuh nggak ada yang mau maju. Nggak mau pada ini, udah diajuin nih kan, nih lu 3 orang nih gini gitu. Nah, seperti yang kita tahu, untuk menjadi ketua di organisasi manapun itu kan susah lah ya. Dan terlebih sekarang Dini cewek nih yang mengambil keputusan, keberanian untuk menjadi ketua. Ada nggak sih kayak apa sih pemicu lu yang ingin jadi, udah sekarang gue ketua, terlepas dari terjadinya hambatan yang tadi itu ya, yang ghosting lain itu? Gue tuh dapet amanah gitu kan dari alumni. Kalau misalnya lu ada problem apa-apa, lu bisa ngubungin kita nih sebagai alumni kan, apalagi masih ada Bang Adri kan di sini. Terus ada juga alumni yang aktif banget tuh, masih aktif di Cece yang tadi mentor di Cece. Oh, jadi mentor. Gitu kan. Katanya, ya nih alumni bisa bantu kalau misalnya lu ada problem, misalnya dari segi acara atau dana atau apa gitu kan. Hal-hal lainnya lah ya. Karena kan kita juga tahu, kita juga pernah jadi anggota CC yang emang tantangannya pasti itu gitu kan, berat kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada problem apa-apa, tinggal kontak, kita nyari solusinya, dah jalanin gitu. Oke, berarti itulah ya, berarti amanah dari alumni-alumni sebelumnya, dan juga ya udah emang menurut Dini ini udah waktunya gue untuk ambil peran di sini daripada kayak terbengkalai, akhirnya gue jadi ketua gitu ya. Oh my god. Shout out buat alumni-alumni yang masih mau membantu organisasi di dalam jurusan atau organisasi lainnya. Itu peran kalian sangat amat berharga sih buat kita ya, buat bahkan HMGP pun atau SMCC dan organisasi lainnya, peran kalian benar-benar istilahnya ya top lah ya gitu. Apalagi ada mentor kan, bagian mentor ini yang mentoring butuh peran kalian gitu. Project besar nih next di KSM ada apa sih? Kalau kita itu kan ada agenda besar gitu ya. Apa tuh agenda besar? Komik Furo namanya. Jadi kita ada event yang komik itu. Situ kita ikut jualan gitu. Jualan. Merch ya? Merch kalian? Hasil karya kita. Rencananya sih ada komik apa ya tuh di daerah apa namanya, komik frontier gitu, komik frontier 15. Jadi kita masih diskusi sih mau ikut yang pertama atau yang kedua gitu kan. Waktunya kan sama-sama panjang, tapi kan gue inget karena anggota kita kan emang kebanyakan dari TGP yang tugasnya bejibun, banyak banget memang TGP ini. Karena kan kita masih perlu diskusi lagi gitu. Oke. Itu sih project. Berarti komik Furo yang kayak apa tuh, pameran-pameran nggak sih jatuhnya? Dia tuh jatuh kayak event sih. Oh, event. Nanti kalian tuh buka booth gitu. Nanti ada karya-karya kalian. Oh gitu. Komik Furo yang diadain sama komik Frontier gitu. Nanti ada komik apa? Volunteer atau Frontier? Frontier 15 gitu. Keren. Semoga plan ini nih, komik Furo sama komik Frontier enggak, itu satu. Oh, satu. Oh, jadi satu. Komik Furo itu kan jadi agenda namanya komik Furo, tapi yang di dalam agendanya itu. Oh, jadi satu ya. Apapun itu untuk kegiatan project KSM ke depannya ya, kita berharap berjalan dengan lancar lah ya, tidak ada hambatan, walaupun sebenarnya hambatan akan terjadi, cuman harus ditangani dengan cepat. Pokoknya yang terbaik untuk KSM CC. Nah, suka duka nih Din, suka duka dan tantangan. Ya belum lama sih menjadi ketua, cuman apa nih suka duka yang
udah lo rasain selama ini sejauh ini sampai hari ini? Paling sedih sih gue berkaitan sama visi misi sih. Kenapa tuh visi misi? Nyambung kan, visi misi gue itu tentang komunikasi antar internal CC gitu kan. Jadi lu tau lah kalau misalnya udah kelamaan kan 2 tahun nih di rumah gitu kan main handphone. Cuman kayaknya males. WA tuh lama. Oh iya, pola komunikasi gara-gara pandemi ini jadi terganggu. Ya. Gue tuh udah coba aktif-aktifin dari apa namanya tuh? Dari kegiatan yang kita coba dulu misalnya di WA gitu kan, di WA kayak bagi-bagi kayak tadi tugas komik gitu kan. Banyak sedikit yang respon gitu kan. Padahal gue mintanya tuh ayo respon dong gitu kan. Gue sering minta-minta respon lah. Makanya gue bikin visi misi itu tentang komunikasi antar anggota. Membenarkan komunikasi di dalam internal ya. Oke, jadi suka dukanya salah satunya itulah ya pola komunikasi yang berubah atau terdampak gara-gara sebenarnya adanya pandemi ini sih, jadi pada istilahnya jadi nggak lancar komunikasinya, baik di WhatsApp bahkan suka pada ngerit doang gitu-gitu ya. Terus tantangannya juga itu sebenarnya jadi bagian sih ya untuk menjadi ketua, bagaimana meluruskan atau memperbaiki sistem komunikasi yang terdampak itu. Oke, berarti itu poinnya lah ya, suka dukanya Dini mengalami kesulitan dalam komunikasi di dalam KSMCC. Oke, harapannya tadi udah tantangan, udah suka duka. Harapannya nih Din, secara personal untuk KSMCC ini lu berharap apa sih nanti ke depannya gitu di masa periode lu ini nih? Kalau gue yang apa ya bahasanya itu yang sederhana aja sih, kayak pengen ya kuatin dulu lah anggota kita kan. Pengen kita sama anggota di CC gitu saling komunikasi kayak respon lah, pakai stiker juga nggak apa-apa gitu kan. Iya, yang penting direspon. Jangan dianggurin gitu ya. Terus gue juga pernah nyoba sekali tuh kan, rencananya setiap bulan itu sebulan sekali lah gitu kan, di awal bulan pertemuan offline gitu kan, ketemu gambreng lah bahasanya, gambar bareng gitu, gambreng bahasanya. Ketemu gambar bareng. Keren dari gambreng. Oke, terus itu tuh udah berjalan kemarin. Udah terrealisasi sebulan sekali itu. Cuman kan karena masuk bulan puasa ini kan, jadi mungkin stop dulu gitu kan, karena orang puasa gambar bareng stres itu kan, gagal makan sehari kan, aus sama lapar juga kan, membutuhkan banyak energi. Nah gitu. iya, terus gue juga berharap kayak kalau misalnya ada info-info lomba gitu kan dari teman-teman, apalagi yang mungkin aktif gitu, lebih aktif komik itu daripada gue, kasih tau lah gitu biar kita realisasikan gitu kan, biar jadi nyata gitu, biar KSM Comic Club ini semakin dikenal di dunia luar ya kan, baik di PNJ makin dikenal, terus di luar PNJ juga makin dikenal, ikut-ikut kompetisi kan gitu. Oke, berarti itu harapannya ya, komunikasi, terus juga tadi banyak ikut kompetisi gitu kan, terus juga berharap nanti setelah bulan Ramadan si gambreng ini berjalan lagi. Oke, jadi itu teman-teman TGPers yang penasaran, apa sih harapannya Kak Dini untuk KSMCC ini ke depannya? Oke TGPers, Dini juga terima kasih banget atas waktunya. Kita udah kulik KSMCC ini dari sejarah, dari kegiatan, pengalaman seru, sampai tadi cerita regenerasinya, ada hal-hal yang rupanya drama di dalamnya lah ya. Gue terima kasih banget nih buat Dini meluangkan waktu. Terima kasih lagi ya, tadi gue udah bilang terima kasih. Akhirnya banyak ilmu, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari podcast kita hari ini, dan kita berharap banyak nanti ya maba-maba nih dari jalur SNMPTN, SBMPTN atau jalur apapun, join lah di KSM kita ini, karena kalian tuh bisa terasah lah ya dari sisi soft skill atau hard skillnya gitu. Kita berharap untuk KSMCC kedepannya akan lebih keren lagi, banyak inovasinya, kegiatan-kegiatan serta tadi plan komik Furo gitu-gitunya berjalan dengan lancar. Dan nah, mumpung kita di J Podcast nih di YouTube, boleh buat Dini untuk mempromosikan Instagram resmi KSMCC biar banyak yang follow nih. Untuk mungkin teman-teman atau maba-maba yang baru, boleh join di CC nanti lewat pendaftaran tahun depan. Cek infonya di
IG Komik Club TGP. Nanti kalian bisa dapat info-info terbaru dari situ. Bisa juga lihat hasil-hasil karya teman-teman. Jangan lupa juga di follow gitu. Betul, harus ya kalau mau join harus follow dulu. Nah, di follow. Terus nanti tunggu lagi informasinya. Makasih. Oke, kalau tadi udah Instagramnya Komik Club, Instagramnya Dini boleh? Yang mau, Kak Dini boleh deh kayaknya. Aku boleh DM nggak sih? Boleh, mau kasih tahu nggak Instagramnya Dini? Boleh. Instagram gue itu namanya Dini Nafrita Tambar. Oke, maksudnya di sini nge-DM Dini buat nanya gimana Kak cara untuk join KSMCC gitu, bukan yang lain-lain gitu. Untuk kepengen KSMCC jangan yang lain-lain ya teman-teman TGPers. Oke, terima kasih Dini, semoga kuliahnya lancar, KSM-nya lancar. Gue Adinda Hanum pamit undur diri. Sorry banget kalau ada kesalahan kata atau kesalahan sikap, karena kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa. Terima kasih teman-teman TGPers, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!